Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat arah juang dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan. Saya berharap sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat, dalam keadaan segala sesuatu dilancarkan. Khususnya untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang beragama Islam, semoga ibadah puasa Ramadannya ini dilancarkan, kemudian mendapatkan keberkahan ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jika di video sebelumnya kalian sudah menyaksikan pembahasan saya yang saya angkat di konten sebelumnya ya, terkait tim kuasa hukum dari 03, Pak Ganjar dengan Mahfud, yang kemudian mendapatkan respon dari berbagai kalangan, termasuk media, termasuk beberapa netizen juga di sosial media, di TikTok, kemudian di Facebook, kemudian dimanapun itu, menjadikan itu sebagai lelucon. Ya, memberikan pernyataan bahwa pemilu ini dianggap tidak berintegritas. Seluruh penyelenggara yang kemudian melaksanakan pemilu atau Pilpres 2024 ini, itu kemudian dianggap keliru, kemudian dianggap tidak berintegritas. Suara yang kemudian didapatkan oleh paslon 02, Pak Prabowo, berpasangan dengan Gibran, sekitar 98 juta suara dianggap didapatkan melalui cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang salah, cara-cara yang curang. Ini disampaikan di forum sidang MK pertama ya, tanggal 27 Maret. Dan kemudian dilanjutkan besok, tanggal 28. Pernyataan itu kemudian mendapatkan respon dari beberapa kalangan dan termasuk yang merespon pernyataan itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Ya, pasangan dari Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Yang kemudian ya ini sudah ditetapkan dan kemudian sudah diumumkan oleh KPU bahwa Prabowo dengan Gibran itu menang satu putaran dengan perolehan suara yang tertinggi 98 juta. Nah, respon ini kemudian berasal dari berbagai kalangan, termasuk dari teman-teman kita, dari konten kreator, teman-teman yang bergerak di YouTube juga banyak menyoroti persoalan itu dan kemudian dianggap bahwa ini adalah salah satu pernyataan yang ngawur, tidak memiliki dasar. Masa iya ada misalnya pernyataan seperti itu disampaikan di forum MK, tidak memiliki bukti apa-apa, dan meminta harusnya suara 02 itu nol. Bahwa rekapan yang dilakukan oleh KPU itu keliru dan harusnya dinolkan. Kenapa? Karena dianggap bahwa KPU ini tidak becus, KPU ini dianggap tidak berintegritas dan mencoreng nama baik demokrasi. Nah, di sini saya ingin menampilkan sahabat-sahabat sekalian, jadi ini bukan cuplikan video, tapi rilisan berita yang kemudian dimuat di salah satu media, tribunmedan.com. Nanti saya bagikan linknya di deskripsi mungkin ya, untuk mungkin sahabat-sahabat ingin membaca juga berita ini. Diberi judul Prabowo Gibran raup 98 juta suara, tapi Ganjar minta dijadikan nol. Gibran kaget, ngelawak kali ya. Nah, itu respon dari Gibran. Nah, kemudian kita baca isi beritanya. Tim hukum Ganjar Mahfud menuntut pemilu ulang dengan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Mereka juga menuntut agar jumlah suara yang diraih Prabowo Gibran yang mencapai 98 juta suara itu dinolkan atau dihanguskan. Gitu ya. Jadi dihanguskan dengan santainya ya mengatakan seperti itu di forum MK. Tuntutan ini mendapatkan respon menohok dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka kaget mengetahui isi gugatan tim hukum Ganjar Mahfud ini. Gibran tidak mengerti isi dari gugatan tersebut, namun hal itu sangat janggal, mengingat seluruh tahapan dalam rekapitulasi dilakukan dari tingkat kecamatan hingga nasional.
Kalau saya sih mungkin agak mengklarifikasi sedikit ya, menambahkan sedikit bahwa eh, perekapan itu atau penghitungan itu dimulai dari TPS, ya, kemudian ke kecamatan, ke kabupaten, provinsi hingga sampai di pusat. Jadi memiliki beberapa tahapan-tahapan sehingga sampai di KPU RI. Kemudian dilanjutkan, ini pernyataan Mas Gibran, cuman nol, tanda tanya. Maksudnya gimana itu? Ujar Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo. Gibran menilai isi gugatan perselisihan hasil pemilu 2024 yang dibayangkan tim hukum Ganjar Mahfud, ya, yang dilayangkan tim hukum Ganjar Mahfud itu seolah meremehkan KPU. Betul, bahwa seolah-olah KPU tidak bekerja sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan yang kemudian berlaku untuk pemilu kali ini. Bayangkan KPU sudah bekerja keras, begitu juga dengan jajaran sampai ke tingkat bawah, sampai di kecamatan, di desa kelurahan, kemudian sampai di TPS. Ini tahapannya panjang sekali, bukan selesai 1-2 hari kemudian pemilu itu dilaksanakan. Seolah-olah KPU tidak melakukan apa-apa sampai kemudian rekapan itu sampai di tangan KPU RI, kemudian memberikan penetapan hasil rekapan itu, hasil penghitungan itu. Seolah-olah KPU tidak melakukan apa-apa. Padahal ini dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Itu yang harus diingat oleh 03. Jangan kemudian seolah-olah segala sesuatu yang dilakukan oleh KPU curang dan kemudian sesuai dengan permintaannya bahwa suara paslon 02 harus dinolkan. Nah, jangan dulu. Hati-hati menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian, ia berharap isi gugatan tersebut hanya sebuah candaan. Itu ya. Saya nggak ngerti maksudnya. Apa itu cuma nol? Mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya. Ujar Gibran, dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV. Ini kemudian masih panjang beritanya. Namun pada dasarnya, sahabat-sahabat sekalian, persoalan ini sudah sampai di persidangan MK, persidangan pertama tanggal 27 Maret 2024, dan kemudian tim kuasa hukum 03 benar-benar menyampaikan itu di forum persidangan. Meminta agar pemilu ini diulang, meminta kemudian suara dari paslon 02, Pak Prabowo dengan Gibran, yang jumlahnya 98 juta itu dienolkan. Menganggap bahwa KPU itu tidak netral, KPU itu tidak berintegritas, seolah-olah KPU tidak bekerja dengan baik. Lalu bagaimana dengan penyelenggara-penyelenggara di level bawah? Mereka yang menjadi penyelenggara di bidang di apa namanya di ad hoc, baik itu di tingkat kecamatan, ke tingkat desa kelurahan, sampai di tingkat TPS, lalu mereka mengerjakan apa? Ingat bahwa proses ini, penghitungan ini, mulai dari penghitungan suara, tingkat TPS, kemudian sampai di tingkat kecamatan, rekap kecamatan, sampai di rekap kabupaten, provinsi, sampai di pusat ini melewati beberapa proses yang panjang. Yang tidak hanya dilakukan 1 sampai 2 hari. Ini dilakukan untuk apa? Untuk menjaga marwah demokrasi, untuk menjaga nama baik KPU tentunya. Dan berharap bagaimana caranya pemilu ini kemudian tepat. Pemilu ini kemudian dianggap pemilu yang tidak curang oleh mereka-mereka ini yang berada di posisi yang kalah. Oke, ada beberapa titik lokasi mungkin di beberapa daerah itu yang melakukan kecurangan. Tapi Anda harus ingat bahwa Bawaslu dengan jajarannya itu sudah melakukan kerja-kerja pengawasan. Jika disinyalir di beberapa TPS misalnya dilakukan sebuah pelanggaran dan itu terang-terangan dilakukan, pasti Bawaslu akan memberikan teguran, dan teguran yang paling parah adalah itu harus di PSU-kan, diulang. Itu maksud saya. Jadi, penyampaian hal-hal seperti itu yang disampaikan oleh paslon 3, baik itu Pak Ganjar, baik itu tim kuasa hukumnya di persidangan MK, itu sangat konyol, itu sangat ngawur. Jadi mungkin itu saja sama-sama sekalian. Kita nantikan bagaimana tanggal 28 Maret ini, persidangan kedua MK. Kita tunggu keseruannya seperti apa. Apakah gugatan mereka, permintaan mereka akan diterima
di MK atau justru tertolak. Kalau Bang Yusril mengatakan dia yakin dengan beberapa kuasa hukum yang berada di barisan 02, mereka yakin bahwa pernyataan dari paslon 1 dan paslon 3 itu tidak kuat dan kemudian mereka yakin paslon 2 yakin, Bang Yusril yakin itu akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian, silahkan di kolom komentar kita berdiskusi. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.